Pajak yang bersifat objektif. Keberadaan dan keadaan objek pajak pada pajak bumi dan bangunan sangatlah penting. Keadaan objek, misalnya luas tanah dan bangunan, akan sangat mempengaruhi jumlah pajak terutang. Oleh karena itu, proses awal yang dilakukan sebelum objek pajak dikenakan PBB adalah proses pendataan. Proses pendataan ini merupakan tahap pengumpulan data objek yang nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan penetapan nilai PBB terutang. Proses pendataan dilakukan dengan menggunakan sarana berupa SPOP untuk objek berupa tanah dan LSPOP jika terdapat bangunan di atasnya. Nah, mari kita bahas apa itu SPOP dan juga LSPOP. Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau biasa disingkat dengan SPOP, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak PBB P2, sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah panduan pengisian formulir SPOP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian formulir SPOP. Isilah formulir ini dengan benar, lengkap, dan menggunakan huruf balok. Kemudian, pengisian huruf dimulai dari kotak awal. Kosongkan satu kotak sebagai pemisah antar suku kata. Mari kita simak panduan pengisian formulir SPOP. Kolom nomor formulir diisi oleh petugas. Kolom nomor 1, jenis transaksi, diisi oleh petugas. Kolom nomor 2, nomor objek pajak atau disingkat dengan NOP, diisi oleh petugas. Kolom nomor 3, NOP bersama, diisi oleh petugas. Selanjutnya untuk bagian A, informasi tambahan untuk data baru. Kolom nomor 4, NOP asal, diisi oleh petugas. Kolom nomor 5, nomor SPPT lama, diisi oleh petugas. Selanjutnya, bagian B, data letak objek pajak. Untuk kolom nomor 6, nama jalan, isilah dengan nama alamat objek pajak. Untuk penulisan alamat objek pajak, dapat menggunakan beberapa singkatan, antara lain JL untuk jalan, BJ untuk Banjar, DS untuk dusun, BLK untuk belakang, KAF untuk kaveling, KO untuk komplek, SB untuk subak, DLM untuk dalam, GG untuk gang, KP untuk kampung, LK untuk lingkungan, UJ untuk ujung. Untuk kolom nomor 7, blok atau KAF atau nomor, isilah dengan nomor, blok, atau kaveling sesuai dengan alamat objek pajak. Berikut adalah contoh pengisian nama jalan, blok, kaveling, ataupun nomor. Selanjutnya, kolom nomor 9, RW, isilah dengan nomor RW di mana objek pajak berada. Kolom nomor 10, RT, isilah dengan nomor RT di mana objek pajak berada. Selanjutnya, bagian C, data subjek pajak. Kolom nomor 11, status, berilah tanda centang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Kolom nomor 12, pekerjaan, berilah tanda centang pada butir 1 untuk PNS, 2 untuk ABRI, 3 untuk pensiunan, jika penghasilan subjek pajak semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun. Sedangkan butir 4 untuk badan diberi tanda centang jika objek pajak tersebut milik badan atau pemerintah. Butir 5 atau lainnya diberi tanda centang jika subjek pajak adalah PNS, ABRI, pensiunan yang mempunyai penghasilan lain di luar gaji
atau uang pensiunan, dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABRI, dan pensiunan. Kolom nomor 13, nama subjek pajak. Isilah nama lengkap, gelar, titel, pangkat, dan yang sejenis. Penulisannya disingkat di belakang nama subjek pajak setelah koma, diberi jarak 1 spasi, dan diakhiri dengan titik. Contohnya, Wati, H titik, atau Didi, Jen titik. Kolom nomor 14, NPWP. Isilah dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jika objek pajak milik perseorangan, maka NPWP yang dicantumkan adalah NPWP perseorangan. Kolom nomor 15, nama jalan. Isilah dengan nama jalan atau alamat di mana subjek pajak bertempat tinggal sesuai dengan petunjuk bagian B. Kolom nomor 16, blok, kafling, atau nomor. Isilah dengan nomor, blok, kafling sesuai dengan petunjuk penulisan pada bagian B. Kolom nomor 17, kelurahan atau desa. Isilah dengan nama kelurahan atau desa di mana subjek pajak bertempat tinggal. Kolom nomor 18, RW. Isilah dengan nomor RW di mana subjek pajak bertempat tinggal. Kolom nomor 19, RT. Isilah dengan nomor RT di mana subjek pajak bertempat tinggal. Kolom nomor 20, kabupaten atau kota, kode pos. Isilah dengan nama kabupaten atau kota dan nomor kode pos di mana subjek pajak bertempat tinggal. Kolom nomor 21, nomor KTP. Isilah dengan nomor KTP dari subjek pajak perseorangan. Selanjutnya, bagian D, data tanah. Untuk kolom nomor 22, luas tanah. Isilah dengan luas tanah objek pajak yang dimiliki atau dimanfaatkan dalam meter persegi sesuai dengan petunjuk pengisian angka. Kolom nomor 23, zona nilai tanah, diisi oleh petugas. Kolom nomor 24, jenis tanah. Berilah tanda centang sesuai dengan pemanfaatan tanah pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, bagian E, data bangunan. Untuk kolom nomor 25, jumlah. Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak atau bidang tanah yang bersangkutan. Setiap bangunan harus dirinci ke dalam satu lampiran SPOP atau LSPOP. Selanjutnya, bagian F, pernyataan subjek pajak. Untuk kolom nomor 26, nama subjek pajak atau kuasanya. Isilah dengan nama lengkap. Kolom nomor 27, tanggal. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun sesuai tanggal pengisian SPOP. Kolom nomor 28, tanda tangan. Ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya. Bagian G, identitas pendata atau pejabat yang berwenang. Bagian ini diisi oleh petugas. Bagian sketsa atau denah lokasi objek pajak. Bagian ini diisi atau digambar oleh subjek pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya. Apabila kegiatan pendataan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, maka sketsa atau denah lokasi objek pajak tidak perlu diisi ataupun digambar. Selanjutnya, apabila wajib pajak mempunyai bangunan, maka wajib pajak wajib mengisi lampiran surat pemberitahuan objek pajak atau biasa disingkat dengan LSPOP. LSPOP sendiri merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak berupa bangunan. Berikut ini adalah panduan pengisian formulir LSPOP. Nah, mari kita simak petunjuk pengisian lampiran SPOP atau LSPOP.
Untuk kolom nomor formulir diisi oleh petugas. Untuk kolom nomor 1, jenis transaksi diisi oleh petugas. Untuk kolom nomor 2, nomor objek pajak atau NOP diisi oleh petugas. Untuk kolom nomor 3, jumlah bangunan diisi sesuai jumlah bangunan yang terletak pada objek pajak. Kolom nomor 4, bangunan ke diisi sesuai bangunan keberapa yang terletak pada objek pajak. Selanjutnya, bagian A, rincian data bangunan. Kolom nomor 5, jenis bangunan. Berilah tanda centang sesuai dengan pemanfaatan bangunan saat ini. Apabila penggunaan satu bangunan lebih dari satu jenis, masing-masing penggunaan bangunan menggunakan satu lembar lampiran SPOP sesuai dengan JPB-nya. Kolom nomor 6, luas bangunan. Isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk teras, balkon, dan bangunan tambahan lainnya. Kolom nomor 7, jumlah lantai. Isilah sesuai jumlah lantai yang ada. Kolom nomor 8, tahun dibangun. Isilah dengan tahun awal pendirian bangunan. Kolom nomor 9, tahun direnovasi. Isilah dengan tahun terakhir bangunan direnovasi. Kolom nomor 10, daya listrik terpasang. Isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam rekening listrik. Kolom nomor 11, kondisi pada umumnya. Berilah tanda centang sesuai kondisi bangunan saat ini. Kolom nomor 12, konstruksi. Berilah tanda centang sesuai dengan bahan konstruksi yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih atau cantumkan bahan yang utama atau dominan. Kolom nomor 13, atap. Berilah tanda centang sesuai dengan bahan atap yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih atau cantumkan bahan yang utama atau dominan. Kolom nomor 14, dinding. Berilah tanda centang sesuai dengan bahan dinding yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih atau cantumkan bahan yang utama atau dominan. Kolom nomor 15, lantai. Berilah tanda centang sesuai dengan jenis lantai yang digunakan. Jika jenis yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih atau cantumkan bahan yang utama atau dominan. Kolom nomor 16, langit-langit. Berilah tanda centang sesuai dengan bahan langit-langit yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih atau cantumkan bahan yang utama atau dominan. Selanjutnya, bagian B, fasilitas. Kolom nomor 17, jumlah AC. Diisi sesuai jumlah AC yang terpasang pada objek pajak. Kolom nomor 18, AC sentral. Diisi sesuai jumlah AC sentral yang terpasang pada objek pajak. Kolom nomor 19, luas kolam renang. Diisi apabila objek pajak terdapat kolam renang. Kolom nomor 20, luas perkerasan halaman. Isilah luas perkerasan halaman sesuai dengan tipenya. Kolom nomor 21, jumlah lapangan tenis. Diisi sesuai luas lapangan tenis yang terletak pada objek pajak. Kolom nomor 22, jumlah lift. Diisi sesuai jumlah lift yang tersedia pada objek pajak. Kolom nomor 23, jumlah tangga berjalan. Diisi sesuai jumlah unit tangga berjalan yang tersedia pada objek pajak. Kolom nomor 24, panjang pagar. Diisi sesuai panjang pagar yang terletak pada objek pajak. Untuk bahan pagar, berilah tanda centang sesuai dengan bahan pagar yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, maka pilih atau cantumkan bahan yang utama atau dominan. Kolom nomor 25, pemadam kebakaran. Diisi sesuai dengan jumlah unit alat pemadam kebakaran yang tersedia di objek pajak. Kolom nomor 26,
jumlah saluran tes PABX. Diisi sesuai dengan jumlah saluran telepon atau extension yang dihubungkan dengan PABX. Kolom nomor 27, kedalaman sumur artesis, diisi apabila menggunakan sumur artesis. Untuk bagian C, D, E, dan F akan diisi oleh petugas. Sekian panduan pengisian formulir SPOP dan LSPOP. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kontak berikut. Sekian dan terima kasih.